Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika, ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serta saudara-saudaraku yang sama hadir pada saat ini, dengan kehendak Allah kita bisa diperkumpulkan kembali guna selalu untuk bertatap muka, bersilaturahim dalam kegiatan rutinitas ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan segala apa yang telah ditakdirkan Allah ini selalu mendapatkan suatu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya Bapak Ibu, yang menjadikan niatan kita mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan juga sholawat selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang harapan kita semua atas syafaatannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang seiman semuslim, yang sama hadir juga saudara-saudaraku seiman semuslim yang kami cintai di luar sana. Meskipun beberapa di dalam kehidupan ini terjadi gelombang yang sangat begitu kadangkala membawa aluran hidup ini tidak bisa dengan jalan dengan mulus. Kita sebagai hamba Allah, yang mana kalau kita seumpamanya kita ini sangat bisa selalu di dalam suatu pandangan diri kita mengikuti akan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, pasti kita akan menemukan salah satu jalan yang mana apa Allah pun telah mengajarkan kepada kita. Kita selalu disuruh Allah bidzikrillah, termasuk Allah mengajarkan, menyuruh untuk kita selalu berzikir kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu kita selalu disuruh untuk ingat kepada Allah? Sesuai apa harapan Allah. Kalau kita umpamanya tidak selalu ingat kepada Sang Penciptanya, Zat Allah Azza wa Jalla, mungkinkah seumpama kita terjadi di dalam
permasalahan-permasalahan kita yang kita hadapi, mungkin dalam suatu kesulitan, pasti kita semua membutuhkan Allah. Disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku rahimahumullah, sebagai insan, siapapun hamba Allah yang selalu mengenalnya dan selalu mengingatnya di segala keadaan, yang maksudnya kita ini selalu mengerti tentang Allah, bahasanya ma'rifatullah, dan selalu kita berzikirullah, itu namanya kita mengingat Allah. Disitulah Bapak Ibu, di dalam suatu keadaan apapun, dan bisa selalu menjaga hak-haknya, dalam arti hak Allah, yang mana yang patut kita ibadahi dan kita lakukan. Di antaranya kita sebagai hamba Allah yang seharusnya untuk menunjukkan pengabdian kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat situasi contoh yang aman, tapi Allah akan mengenalnya di saat situasi genting. Jadi ada aman dan genting. Kalau kita ini di dalam situasi yang aman, Allah akan mengenalnya di saat genting. Contoh dikala kita diberi kemudahan, dan Allah akan mengenalnya di dalam kesempitan. Maksudnya gini, di dalam suatu kesempitan atau menemui suatu masalah di dalam pra dan pri kehidupan kita, pasti kita lari berdoa memohon kepada Allah. Ini maksudnya dipertemukan. Di situ letak-letak bahwa di saat kita diperkenalkan atau mengenalnya di saat genting itu tadi, karena itulah bagi seorang hamba yang benar-benar beriman. Kalau kita ini umpamanya benar percaya kepada Allah sebagai seorang yang mukmin, ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pastilah kita tak bosan untuk selalu bermuamalah dalam suatu kebajikan. Kalau kita memang benar iman tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selalu berbuat melakukan muamalah dengan segala apa yang diperintahkan. Pasti kita melakukan dengan senang hati, lapang dada, dengan ketulusan, keikhlasan, karena yang merintah adalah Rabb, Tuhan kita yang Maha Pencipta. Jadi sepatutnya kalau kita Bapak Ibu ya untuk menjalankan dan tak punya rasa bosan atau jemu, karena di situ akan menunjukkan belas kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya. Akhirnya hamba itu mendapat derajat ihsan atau derajat baik atau kebaikan. Dia selalu menjaga pengabdiannya. Umpama kita semua selalu menjaga dalam pengabdian kita kepada Allah dalam segala kondisi apapun, di saat suka atau duka umpamanya,
juga di saat lapang atau sempit, dan di saat mudah atau di dalam keadaan ada suatu hal yang merepotkan diri. Karena apa? Disitulah siklusnya hidup dua warna selalu kita hadapi. Tapi kalau kita benar-benar iman, percaya kepada Sang Kholik yang Maha Pencipta, selalu menakdirkan kesetiaan hari yang manakala kita semua tidak akan tahu dan tidak mengetahui, memahami apa yang akan terjadi. Di situ kalau kita benar-benar untuk menerjemahkan hidup ini, mungkin di dalam perjalanan hidup ini kita mengambil langkah yang terbaik, tak bosan-bosan untuk melakukan hal yang terbaik, karena kebaikan itu mutlak benar-benar adalah salah satu sifat yang sangat terpuji di dalam hamba-hamba Allah. Kata balik, Allah tidak jenuh dan tidak jemu dan tidak bosan, selalu memberikan kepada hambanya. Contoh dah suatu nikmat rezeki, ada membedakan tidak? Orang yang berbuat baik pun dikasih suatu contoh rezekinya. Orang yang berbuat di dalam kesalahan pun diberi suatu rezekinya. Cuma aja pembedanya satu menjadi berkah dan satu tidak, cuma itu aja. Seandainya yang benar-benar dengan cara kita baik, kita pasti mendapatkan keberkahan. Kalau kita mendapatkan secara yang tidak baik, ya di situ tidak ada suatu keberkahannya. Hanya ini pembedanya. Tapi mutlaknya Allah, bahwa Allah itu selalu tidak membedakan di antaranya lain bab perkara rezeki. Maaf Bapak Ibu, kenapa saya paparkan pada kajian malam ini, agar untuk diri kita sendiri, umpamanya Bakeng atau saudara-saudara juga Bapak Ibu juga saudara yang di luar sana, biar kita belajar dalam suatu wawasan atau pengetahuan. Dalam pemahaman ini kita tidak selalu akan menjadi keluh kesah di dalam diri kita atau sering menyalahkan kepada Sang Penciptanya. Ini yang perlu memotivasi diri kita untuk menerjemahkan hidup ini dengan baik sesuai apa yang disabdakan Rasulullah. Rasulullah telah memberikan pengabaran kepada umatnya. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashba'a mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Ini hadis ya Bapak Ibu. Jadi fatwa atau sabda Rasulullah. Kenapa saya ikutkan serta hadis? Karena ada perkataan, ada kalimat Rasulullah menyampaikan, barang siapa umat yang selalu akan aku tinggalkan dua perkara pusaka, yaitu satu adalah Al-Quranul Karim dan dua adalah Al-Hadis atau As-Sunnahku, dia pasti selamat. Nah, kita sebagai umatnya sepatutnya kita ambil fatwa-fatwa Rasulullah dan juga kita pelajari di Al-Qur'annya. Disitulah Bapak Ibu, apa yang disampaikan Rasulullah dalam fatwanya tadi atau sabdanya tadi, tidak kenyang-kenyangnya orang yang benar mukmin atau beriman dari selalu melakukan kebaikan-kebaikan sababikul khairat hingga dia
berhenti di jannah. Nah, di jannah ini kan kata kalimat surga. Tapi dalam definisinya kalau kita boleh mengambil arti kata, di dalam jannah surga itu adanya dua. Ada kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi maksud kalau bageng umpama maaf ini, ya kita boleh sedikit berbagi ya dalam pengertian aja. Kalau umpama itu kita artikan secara bahasa rohani dengan bahasa jasmani, ini tidak sama. Kalau kita dibahasakan dengan jasmani, pasti kita merasakan kenikmatan yang secara materi. Tapi kalau secara yang rohani adalah kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan. Dan ini adalah salah satu bentuk di dalam jannah itu adanya nikmat dan bahagia. Makanya tidak kenyang-kenyangnya orang yang mukmin atau orang yang beriman dari selalu melakukan suatu kebaikan hingga dia berhenti di dalam kenikmatan dan kebahagiaan itu. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang seiman dan semuslim, seyogianya kita selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Contoh, kita selalu menjalin silaturahim, ya. Kita selalu memupuk persaudaraan kita. Kita tanamkan jiwa tolong menolong, kita tanamkan jiwa kasih sayang dan saling peduli sesama. Di situ sifat-sifat khair, kebaikan di dalam diri kita. Kalau umpama kita selalu mengistiqomahkan hal-hal secara zahiriyah dan batiniyah, ini benar-benar kita, cara bagaimana kita beribadah kepada Allah secara spiritual, bagaimana kita beribadah atau bermuamalah, berinteraksi sesama hamba Allah. Nah, ini ada dua unsur ini, ketakwaan cara kepada Allah dan menanamkan suatu persaudaraan sesama manusia. Ini muamalah dohir dan batin. Tapi di muamalah dohir dan batin ini ternyata tidak bisa terpisah. Di antara satu sama satunya adalah selalu berkaitan. Makanya dari itu Bapak Ibu, kita mengajak bersama, ngaji bareng sama Mbak Keng ini untuk selalu menekan di dalam diri kita berbuat yang lebih baik. Bukan dalam arti kita membuat suatu kesalahan-kesalahan yang nantinya membuat diri kita sendiri terperangkap di dalam suatu kehidupan jalan yang tidak ada ridho Allah. Tapi kalau kita selalu memupuk suatu amaliyah yang dalam pandangan Allah dan pandangan manusia adalah baik, nah ini akan membawa kepada kemaslahatan kita semua. Tidakkah kita sebagai hamba Allah adalah hamba manusia yang sosial? Kita selalu berinteraksi kepada semua makhluk Allah. Sepatutnya kita harus mencurahkan, seharusnya lah kita selalu menebarkan di dalam perilaku kehidupan ini sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu sikap kepribadian Rasulullah, ini menjadikan suatu contoh kita. Dan kalau kita tidak bisa menerjemahkan sebagai yang memberikan contoh, mungkinkah kita bisa mendapatkan suatu syafaatnya? Saya rasa jauh. Walaupun manusia
dalam pada hakikatnya dalam pengaturan Allah. Tapi karena ada kalimat Rasul yang diutus, kita mengerti tentang asma Allah, kita cara beribadah kepada Allah itu ada yang membawa. Makanya kita yang nggak berlaku ya masalah bahasanya orang dah sekarang kita jauh dari Rasulullah, kita pola pikir sendiri, kita belajar yang lebih tinggi untuk mengerti tentang itu, membuang di dalam hal-hal musyariatnya Allah yang dibawa Rasulullah ini sangat ya kurang relevan ya. Jadi maaf Bapak Ibu, kita belajar yang enak-enak aja dulu dah. Kalau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang merasa ada kalimat bagian boaka dinaikkan nggak pengkajiannya, ya tabayun aja, saya nggak di sini ya. Kalau belajar ilmu hakikatnya di torekotnya kemarin datang aja, insya Allah 24 jam di Padepokan Bakeng saya buka. Ini saya tidak mau karena ini kita banyak kalau saya sampaikan ilmu ketauhidan ya banyak yang sudah beredar, saya tidak mau ini. Walaupun beribu orang istilahnya, wah Bakeng mengkajinya hanya syariat, ya memang agama ini agama syariat. Ya kalau Nabi Ibrahim juga agama, dia pakai tauhid tapi dia juga bersyariat. Jadi tidak bisa terlepas dari syariat karena ini adalah aturan-aturan. Begitulah dari pengkajian-pengkajian yang mungkin membingungkan. Apa sih? Kalau kita ini sebagai hamba tidak bisa, tetap sebagai hamba, tetap. Masa mau menjadi yang lain? Makanya Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk membuktikan peribadatannya kepadanya. Nah kalau kita tidak beribadah kepadanya berarti kita siapa? Dan kita diciptakan dari apa? Sadar ini ya. Kalau ingin meningkat istilahnya bahasa ketorekotan atau kehakikatan, kemarifatan, jangan di atas begini dah. Ya kita dibawa karena itu secara individual, karena bahasa rohani ya, bahasa keimanan, keyakinan, tapi muamalah yang secara umum kita dilihat ini dari sikap kepribadian perilaku yang tampak di dohiriyah ini. Jadi disitulah Bapak Ibu saya mengajak, mau sekali lagi mohon maaf pada saudara-saudaraku mungkin yang di luar sana, ya baik memberikan masukan kalau umpamanya Bakeng akan dinaikkan dah ngajinya, ya saya maaf bukannya saya tidak mau, tapi ini karena saya ingin mengajak semua saudara-saudaraku untuk mengkaji diri yang lebih baik daripada nanti saya mengkajikan Sirul Asror umpamanya punyanya Syekh Abdul Jalani, nanti sampian kalau nggak paham bingung, saya ngaji tauhid ya seperti yang di dalam kitab Jawahirul Kalami itu kan sangat berat ya kalau paham. Ada lagi kitab-kitab yang dikarang dengan begitu menerjemahkan dengan pemahaman-pemahaman yang sangat luas. Kalau itu bukan diberikan kepada ahlinya mana bisa. Umpama anak TK saya kasih pelajaran fisika, umpama ini ya, SD saya kasih fisika, mampu enggak? Ya kalau SD ya kita kasih bahasa Indonesia ya, atau itu berhitung. Kalau pakai fisika mana mungkin mampu, jadi nggak bisa. Sedangkan kita maaf Bapak Ibu, kita ambil suatu contoh aja ya, di dalam hutan itu, sekali lagi ya, di dalam hutan itu ada suatu pohon, dan pohon itu tidak bisa sama tingginya dan tidak bisa sama besarnya. Pasti ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang dukun, yang tinggi.
tinggi. Itu umpama saya ambil umpama suatu hutan. Sekarang sedalamnya laut. Ini pun tidak sama antara satu sama lain. Tidak bisa. Sedangkan bumi yang sudah kita pinjak ini tidak bisa sama ratanya kok. Kalau kita hancurkan jadi satu ini nggak bisa. Semua ada aturan. Di ilmu syariah ada aturannya, di ilmu tasawuf ada aturannya, di ilmu tauhid ada aturannya. Dirangkum di dalam kalimah makrifat itu pengetahuan. Makanya artinya makrifat itu mengenal tentang syariat, mengenal tentang kolbu, mengenal tentang Allah. Ini adalah cara kita mengimani. Jadi enak kalau kita pakai pikiran nggak terlalu pening. Ya kalau ingin naik ke atas, maaf, harus satu syaratnya. Sudahkah kita di dalam ilmu syariatnya sudah penuh? Nah ini kalau mau naik ke atas itu harus diperbekali ilmu syariatnya, harus kuat, nggak serampangan. Ya, benar-benar kita pegang hukum-hukum yang dohiriyah ini. Sudahkah mata ini tidak pernah berzina? Sudahkah mulut ini tidak pernah menyalahkan orang lain? Tidakkah tangan ini sudah tidak pernah menunjuk, menyalahkan atau memukul orang lain? Sudahkah kesemuanya telinga ini tidak mendengarkan yang jelek? Atau kaki melangkah ke dalam kemaksiatan? Ini diatur dulu, baru kalau itu benar masuk ke kolbi. Ya namanya belajar di torekotnya, kolwat di dili. Di sini ada suluk namanya salik. Kalau ke al-hikam itu belajarnya di situ. Jadi al-hikam itu membawa manusia perjalanan hati, baru naik lagi ke mana tauhid. Di ketauhidan ini adalah tingkat puncak fondasi iman seseorang. Tapi tidak boleh ngawur. Kita pelajari di dalam ya mutakot 50 itu dulu atau sifat 20 dulu biar kita paham. Tapi enggak serampangan. Kita ada pembimbing ini. Ya. Makanya kita tidak boleh kalau kita diberikan, saya ibaratkan kata tadi, hutan, pohon di hutan tidak sama tingginya, dasarnya laut tidak sama dalamnya, tanah yang kita pinjak tidak sama ratanya. Benar enggak? Ini nyata. Kalau kita berakiu, kita diberikan bekal oleh Allah cara bertafakur ini bisa, insya Allah kita jadi orang yang bisa menerjemahkan kehidupan ini. Tidak gampang menyalahkan di antara sesama. Tidakkah di situ tidak ada kita suruh saling permusuhan, saling memojokkan, saling meremehkan. Tapi Allah telah memfirmankan, telah menyodorkan, telah mengajak kepada semua hambanya diajarkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba kita paparkan saat ini. Di dalam surat Al-Ma'idah yang akhir, ayat 2 itu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwani wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Tidakkah Allah sudah mengajarkan kepada hamba-hamba? Sudah diterangkan dengan ayat Allah. Kalau kita memang mempercayai, di situ disebutkan oleh Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Salah satu
yang Allah berikan, sodorkan kepada hambanya sudah jelas, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Ini mutlak ini ya. Dan jangan tolong menolong dalam perbuat dosa dan permusuhan. Ini adalah Allah berikan informasi kepada hambanya. Kalau hambanya mau mengkaji, mau menghayati, mau mentafakuri dan mempercayai akan kalam Allah yang di Al-Quran, yang disebutkan, yang dicantumkan tadi, itu kita baru bisa menerjemahkan hidup ini dengan baik. Karena apa? Di dalam perjalanan hidup ini, fenomena hidup ini sangatlah sulit. Untuk menata diri harus ada tata krama secara basariah yang dohir jasmani, dan ada tata krama menata di dalam kolbi kita semua. Maka Allah tadi telah jelas untuk memaparkan, mencantumkan ayat tadi dengan dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan suatu kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah ya hambaku, sungguh Allah sangat berat bila mana kamu jalan menempuh kepada kemudaratan, di situ tertancapkan siksanya. Disinilah Bapak Ibu, bahwa kalau kita sebagai umat Rasulullah mengikuti ajaran Rasulullah, marilah kita percaya apa yang difatwakan Rasulullah, yang disabdakan Rasulullah, dan wahyu yang dibawa Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Karena selain Rasulullah sampai sekarang tidak ada yang bisa merubah daripada Al-Quranul Karim. Tapi kalau kitab-kitab lain masih bisa. Inilah bukti bahwa Allah sendiri yang menjaganya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuslim, seiman yang sama hadir juga yang di luar sana, pengkajian saat ini, marilah kita selalu menanamkan jiwa yang baik, berbuat kebajikan, selalu tolong menolong sesamanya, karena itu mutlak adalah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila mana ini benar Bapak Ibu datangnya dari Allah, bila ini ada masih kurangannya, khilafannya, menunjukkan kedoifan fakirnya bagian pribadi, karena mutlak bahwa batin adalah tak mempunyai ilmu apa-apa. Pada hakikatnya ilmu adalah mutlak milik Allah. Demikian Bapak Ibu, agak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam idina syiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur